Selamat bertemu lagi teman-teman. Pada sesi ini kita akan membicarakan operasi-operasi aritmatika yang telah kita sering dengar sejak kita masih SD, tetapi bedanya pada kali ini kita akan membicarakan operasi itu yang dilakukan pada bilangan biner. Ini adalah bagian pertama dari seri aritmatika bilangan biner. Jadi kita sudah biasa ya dengan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Hanya bedanya kali ini kita akan melakukan itu pada bilangan biner, bukan pada bilangan desimal. Jadi kalau kita memiliki dua buah bilangan A dan B, nah masing-masing satu bit ya. Ini pada halaman ini kita membicarakan bilangan biner yang besarnya satu bit saja. Berarti dia nilainya 0 atau 1. Oke. Kalau kita punya dua buah bilangan biner berukuran satu bit ya, A dan B, maka kalau kita melakukan menjumlahkan, kita selalu mendapatkan hasil, dan bukan hasil, tapi juga carry. Penjumlahan selalu menghasilkan carry. Carry-nya kalau nggak 01. Carry itu dalam bahasa Indonesia simpan ya. Jadi coba sebelum kita melanjutkan ini, saya mau kita melihat dulu contoh pada bilangan desimal yang kita sudah biasa lakukan. Misalkan kita punya penjumlahan 3 plus 4, ini masing-masing satu digit ya, jadi seperti tadi satu bit saja, ini satu digit saja. 3 plus 4, nah kan kita biasa bilang 7. Oke, nah sebenarnya apakah penjumlahan yang menghasilkan carry? Kita bilang kan hasilnya 7 saja, tidak ada carry. Sebenarnya ada, tapi carry-nya 0. Oke, jadi ini adalah hasil dan kita katakan ini carry-nya. Kapan carry ini dipakai? Kapan dia diperhitungkan? Dia dipakai ketika kita mengolah bagian dari bilangan ini yang nilainya berdasarkan kedudukan itu satu pangkat lebih tinggi daripada di sini. Jadi kalau ini adalah satuan, maka 0 ini akan diperhitungkan ketika kita mengolah bagian puluhan. Jadi sebenarnya kita biasanya bilang 07 ya. Nah, tapi kan karena 0 kita tidak sebut 0-nya. Oke, coba kita lihat contoh yang menghasilkan carry bukan 0. Jadi 99 kita hasilnya berapa? Kan kita bilang 18. Nah, dari mana kita dapat 18? Ini sebenarnya kalau kita cuma melihat satu digit saja, hasilnya itu 8 dan carry-nya itu 1. Nah, kapan carry digunakan? Ya ini kita memperhitungkan bagian puluhannya. Karena itu kita bilang 99 sampai dengan 18. Ada 10 ini, 10 plus 8. Oke, coba kita lihat di sini. Oke, kalau 0 plus 0 kita tidak usah bicarakan ya, jelas saja hasilnya 0, carry-nya 0. Oke, kita menjumlahkan 0 plus 1. 0 plus 1 hasilnya berapa? Nah, katanya hasilnya 1. Coba kita lihat tabel ini, hasilnya 1. Dan katanya carry-nya itu 0. Carry-nya 0. Oke. Jadi ini artinya apa ya? Ini bilangan biner ya. 0 plus 1 hasilnya adalah 1 dan dia menghasilkan carry 0. Kapan carry ini digunakan? Ya ini ketika kita mengolah bagian puluhannya. Oke, jadi 0 plus 1 adalah 1. Carry-nya 0. Jadi 01. Nah, bagaimana kalau di sini kasus 1 plus 0 sama lagi ya. Bagaimana 1 plus 1? 1 plus 1 katanya hasilnya 0. Oh, kenapa? Ya betul, 1 plus 1 hasilnya 0, tetapi dia menghasilkan carry 1. Dia menghasilkan carry 1. Jadi ini hasilnya adalah 0, carry-nya 1. Nah, kapan carry ini digunakan? Ketika kita mengolah bagian yang puluhannya. Kalau ini satuan, ini puluhannya. Karena itu dalam bilangan biner, 1 plus 1 itu sama dengan 10. Ya, kalau kita desimalkan ya 1 plus 1 sama dengan 2 ya. Dalam biner kan ini 2 ya. 0 plus 2 pangkat 1. Oke. Jadi inilah tabelnya. Nah, kalau kita perhatikan ya, nanti ini akan mudah diimplementasikan. Kalau kita pada suatu saat akan mengimplementasikan penjumlah, maka kita bisa lihat bahwa hasil itu adalah fungsi eksklusif OR ya, A eksklusif OR B itu adalah hasil, dan N
B itu adalah carry. Jadi nanti penjumlahan itu akan cukup simple implementasinya. Implementasi penjumlah itu akan cukup simple. Oke, bagaimana dengan kita coba dulu ya dengan bilangan biner yang lebih dari 1 bit supaya ada gambaran. Misalkan kita mau menjumlahkan 101 dengan 110 bilangan biner. Oke, satu persatu. 1 plus 0 ya, 1 plus 0 yang ini ya. 1 plus 0 yaitu 1. Hasilnya 1, carry-nya 0. Kemudian 0 plus 0 yaitu 0 plus 1. 0 plus 1 yaitu lagi-lagi 1, carry-nya 0. Berikutnya, sekarang tadi bagian puluhan ya. Jadi tadi kita lihat bahwa ini ya, carry 0 ini, carry dari penjumlahan satuan dipakai ketika kita menjumlahkan puluhan. Kemudian carry dari penjumlahan puluhan dipakai pada saat kita melakukan penjumlahan bagian ratusannya. Jadi ini adalah 0 carry 1. Nah, kemudian 1 ini dipakai ketika kita melakukan bagian ribuannya. Ini ribuannya 0 ya, karena itu penjumlahan sama dengan 1. Oke, jadi kalau kita mau konfirmasi ya, 5 plus 6 ini kan, ini 5 ya, desimalnya plus 6, 4 plus 2 itu adalah 11. Ini 11 ya. Ini 11 ya. 8 plus 2 plus 1, 11. Pengurangan tidak terlalu simple. Karena apa? Borrow ini. Ya, borrow itu dalam bahasa Indonesia pinjam ya. Oke, coba kita lihat. Sebelum saya menceritakan ini, kita coba lihat dulu pengurangan dalam bilangan desimal. Oke, sistem desimal bagaimana? Kalau kita mau mengurang 4 kurang 8, tidak cukup, berarti kita harus pinjam dari 2. Kalau 2 dipinjam 1, dia nilainya jadi tinggal 1. Nah, 4 ini jadi berapa? Dia pinjam 1, tetapi 1 yang dia pinjam itu kan puluhan. Berarti nilai dia sekarang adalah 14. Bukan 5, bukan 41 sama 5, tapi 14, 10 plus 4. Nah, sekarang kita bisa melakukan pengurangan di sini, 14 kurang 8 adalah 6. Oke. Berikut, bagian puluhan, 1 kurang 7, tidak cukup lagi, berarti dia harus pinjam dari sini, dari ratusan, ini 0. Oke, dan sekarang dia bukan 1, tetapi apa? Tetapi nilainya adalah 11, karena dia pinjam 10 ratusan. 1 ratusan adalah 10 puluhan. Jadi 11 kurang 7 adalah 4. Kan begitu. Oke. Nah, ini pinjamnya dia selalu pinjam 1 ya. Oke. Nah, kita perhatikan di sini kapan dia perlu pinjam. Kalau kita mengurangi 0 dengan 0, 0 minus 0 hasilnya 0, tidak perlu pinjam apa-apa ya. Di sini kita akan mengalami masalah. Kalau kalau A-nya 0, lalu kita mau mengurangi 1 dari dia tidak cukup. Karena itu dia perlu meminjam 1. Nanti dia harus pinjam 1, tapi nanti hasilnya adalah 1. Karena dalam sistem biner, 10 kurang 1 itu sama dengan 1. Nanti kita lihat contohnya. Kalau kita mengurangi 1 dengan 0 tidak ada masalah, 1 dengan 1 juga tidak ada masalah. Oke, coba kita lihat pengurangan kedua bilangan ini. Oke, 10.001 dikurangi 1.010. Oke, kita mulai dengan bagian satuan. 1 kurang 0 tidak masalah. 0 tidak masalah, kita tidak perlu pinjam ya. Hasilnya 1, tidak perlu pinjam apa-apa. Berikut. Nah, ketika kita mau mengurangi bagian puluhan ya, 0 dengan 1 tidak cukup. Berarti kita harus pinjam ke bagian ratusan. Ratusan juga 0, tidak cukup. Berarti dia harus pinjam dari ribuan. Ribuan juga tidak cukup, dia harus pinjam dari 10-an ribu. Nah, di sini ada nilainya. Karena itu sekarang yang dipinjam itu adalah 10. Oke, dari 10 dia bisa pinjamkan 1 ke bagian ratusan. Oke, jadi dengan kata lain, kalau 10 dikurangi 1, ini bilangan biner ya. 10 kurang 1 bilangan biner adalah 1. Ya, 10 bilangan biner itu 2 desimalnya ya. Oke,
Sekarang dia pinjam 1 dari ribuan, berarti dia mendapat 10 ratusan. Oke, sekarang dia bisa meminjamkan ke bagian puluhan. Oke, berarti dia 10 kurang 1 sama dengan 1, bilangan biner. Lalu dia pinjamkan 1 ke sini, dengan kata lain dia mendapat 10 puluhan. Oke, dia bisa kurangi 10 kurang 1. Nah, 10 kurang 1 itu 1. Ya, 10 kurang 1 karena apa? Ini 10 ini kan bilangan biner, jadi ini 0 dengan 2 pangkat 1. 2 kurang 1 adalah 1. Oke. Berikutnya 1 kurang 0 tidak masalah. 1 kurang 1 tidak masalah. Yang di sini 0. Oke. Jadi hasilnya bagaimana? Ini konfirmasi saja. Ini kan 17 ya. Ini 17 ya. Ini 16, 2 pangkat 4 plus 1, 17. Dikurangi, ini 10 ya. 8 plus 2 sama dengan 7. Oh ya, betul ya. Ini 7 ya. 4 plus 2 plus 1. Oke, jadi kita lihat bahwa kalau kita harus membuat algoritma untuk membuat suatu sistem pengurang, ini cukup ribet ini. Coba kita buat catatan, ini ribet. Karena apa? Ini untuk pinjam sini, pinjam-pinjam itu kita tidak sulit sekali untuk membuat algoritma yang demikian ya. Pinjam lalu kurang lalu tinggal berapa, itu cukup ribet. Perkalian mudah sekali. Ini juga gampang nantinya ya diimplementasi. Ini apa ini? Ini kita bisa lihat apa ini? Ini adalah n b sekali lagi ya. Ini adalah fungsi n ya. Oke. Fungsi n ya. Oke. Kita lihat. Coba kita langsung saja lihat contoh perkalian dua buah bilangan biner yang lebih dari 1 bit. Oke, misalkan kita mengalikan 1011 dengan 101. Oke, mulai dari bagian sini, bagian satuannya. 1 kali 1 kan 1. Jadi 1 kali apapun itu, hasilnya adalah apapun itu. Oke, jadi 1, 1, 0, 1. Berikut 0 kali apapun hasilnya 0. Coba lihat nih, 0 kali apapun hasilnya 0. Jadi di sini, nah, yang harus diperhatikan tentu saja ketika kita mengali sama seperti pada bilangan desimal, posisinya tolong diperhatikan, ini adalah posisi puluhan. Karena itu kita mulai nolnya di sini. Ya, 0 kali 1 kali 0, 0, 0. Berikutnya 1 kali lagi berarti hasilnya sama lagi kan, 1, tapi yang dia harus diperhatikan dia ada di posisi sini. Ini hati-hati. Oke. Setelah itu kita tinggal menjumlahkan 1 ya, ini ya, 1 1 1 1 plus 1 adalah 0 carry 1 1 1 1. Oke. Jadi konfirmasi saja. Ini 11 ya. Ini 11 ya. 8 plus 2 plus 1 dan ini ada 5 4 plus 1 plus 1. Hasilnya 55. Oke, ini berapa ini? Ini kan 2 pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3 nya 0, pangkat 4, pangkat 5, jadi 32 dan seterusnya sama dengan 55. Oke, jadi cek ya. Jadi ini adalah operasi perkalian 1 bit. 0 dikalikan apapun hasilnya 0, 1 dikalikan apapun hasilnya ya apapun itu. Membagi, coba sebenarnya membagi itu adalah perkalian yang terbalik ya. Ya, perkalian yang terbalik. Jadi coba kita lihat 1100 dibagi dengan 10. Oke, sama seperti ketika kita membagi dengan bilangan desimal, kita mulai dari sini ya, kita cari mana yang berapa digit yang terbesar yang cukup untuk pembagi. Oke, dalam hal ini 11 itu cukup, kalau 1 nggak cukup. 1 kali 10, 10 dikurangi 1 kurang 0, 1 kurang 1, 0. Sekarang berarti sisa ya. Oke, sekarang 0-nya diturunkan 10 bagi 10, 1 kali 10, 10 dikurangi hasilnya 0. Sudah sampai 0, belum berhenti karena apa, ini masih ada 1 digit yang belum
diolah. Oke, 0 lagi, 0 dibagi 10 ya 0, 0, sisanya 0. Oke, jadi ini adalah hasil pembagian 1100 dibagi 10, hasilnya 110, dan sisanya di sini adalah 0. Oke, jadi gitu ya, 110 sisa 0. Kalau mau dicek konfirmasi saja, ini kan 12 ya, 8 plus 4 dibagi dengan 2 itu berapa? Kan 6 sisa 0, betul? Ini 6 ya, 4 plus 2 sisa 0. Oke, jadi sebagai latihan silakan lakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ini. Dalam seri ini kita akan nantinya mencoba merancang penjumlah dan pengurang saja, jadi kita tidak akan merancang pengali atau pembagi. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa untuk melakukan penjumlah itu cukup mudah ya, ada operasi apa itu AND dan XOR ya, sedangkan untuk mengurang itu tidak mudah. Kita tidak bisa bilang ya ini tinggal pakai operasi apa karena ada borrowing, itu harus pinjam-pinjam. Karena itu nanti dalam bagian berikut dalam seri ini kita akan membicarakan apa yang disebut complement R atau R's complement. Gunanya apa? Ini adalah cara untuk merancang pengurang dengan mudah. Oke, sekian dan jangan pernah berhenti belajar.